Wanita bekerja di luar selama 8 tahun. Pulang ke rumah untuk pertama kalinya. Tiba-tiba bertemu dengan prosesi pemakaman. Prosesi pemakaman yang sedang berjalan. Awalnya dia tidak menganggap serius hal ini. Hanya mengira salah satu orang tua di desa telah meninggal. Baru menyadari setelah didengar dari warga desa yang penasaran. Bahwa yang meninggal adalah seorang di desa. Anak kecil yang menderita penyakit jantung. Barulah wanita menyadari situasi yang genting. Karena di desa ini, hanya ada putrinya sendiri, yang menderita penyakit jantung bawaan. Maka dia segera mengejar prosesi pemakaman. Benar-benar melihat nenek dan adik ipar mengubur Guci, Gugu, Tian-Tian. Ini tidak mungkin Tian-Tian. Tian-Tian tidak mungkin mati. Nenek melihat wanita kembali, langsung panik. Untuk menyembunyikan kenyataan kematian cucunya, dia segera menarik gadis tetangga. Tian-Tian, bukankah kamu merindukan ibu? Cepat, panggil ibu. Tindakan ini membuat warga desa yang menghadiri pemakaman terkejut. Semua terkejut. Mereka yang tidak tahu bahkan mengira nenek, karena cucunya meninggal karena kegilaan. Paman kecil saat itu dengan bijak mengusir semua warga desa untuk mencegah trik nenek terbongkar. Kamu benar-benar manis. Manis. Cepat panggil ibu. Ibu tidak bermaksud mengabaikanmu. Ibu hanya ingin cepat mengumpulkan cukup uang untuk membawamu berobat. Saat wanita dan anak-anak berbincang, nenek lebih dulu kembali ke desa, mengambil 1000 yuan, memberikan uang kepada tetangga sebagai uang diam, juga menyatakan ingin cucunya tinggal di rumahnya lebih lama. Setelah menunggu menantu kembali ke kota, kemudian membawanya kembali, tetangga melihat ada yang membantu mengurus anak, bahkan bersedia membayar, langsung tersenyum lebar. Setuju. Setelah menyiapkan segalanya, mertua memanfaatkan wanita lagi. Saat memberikan hadiah kepada anak, memberikan permen untuk menipu gadis kecil, memberitahunya bahwa asalkan dia menganggapnya sebagai ibunya sendiri, maka akan ada permen yang tak akan habis. Mertua bahkan mengira bahwa dirinya rencananya sempurna, namun wanita tidak menyangka bahwa malam itu dia menemukan sesuatu yang aneh, karena dia jelas ingat ada tanda lahir yang jelas di bahu putrinya. Dia teringat melihatnya tadi siang. Ekspresi panik mertuanya. Dia langsung curiga. Gadis di depannya adalah palsu. Saat pikirannya bergejolak, tiba-tiba rumah sakit meneleponnya. Apakah Anda keluarga Li Tian-Tian? Ya, barang-barangnya tertinggal di rumah sakit. Mohon ambil sebelum pukul 10 pagi besok. Keesokan paginya, wanita itu memeluk. Akhirnya, seberkas harapan tiba di rumah sakit. Dia berharap rumah sakit salah. Tapi saat dia melihat kotak yang disodorkan perawat, dia langsung terjatuh dalam keputusasaan. Karena di dalamnya semua barang adalah mainan yang dia berikan kepada putrinya. Dokter, keluarga kami selalu aktif dalam pengobatan. Bagaimana bisa anak perempuanku meninggal? Bagaimana mungkin ada orang seperti kamu di dunia ini? Orang tua seperti itu, meninggalkan anak di rumah sakit tanpa peduli. Bahkan menunggak berbulan-bulan biaya obat. Biaya obat selama beberapa bulan. Rumah sakit menagih tapi tidak diakui. Apa? Nenek Tian-Tian di mana? Apakah dia tidak membayar? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa catatan pembayaran. Bagaimana bisa begini? Kamu adalah ibu Tian-Tian. Nenekmu sungguh jahat. Aku belum pernah melihat nenek yang begitu kejam. Tian-Tian di rumahmu, saat sakit dan dirawat di rumah sakit, menangis dan memanggil ibu. Bahkan saya sebagai orang asing pun merasa sedih. Tapi dia malah duduk di sana sambil mengunyah biji semangka. Tidak bergerak sedikit pun. Apa ini? Saya melihat dia memukul anak. Anaknya masih kecil dan sakit. Bagaimana bisa tega? Dia justru kejam, menyumbat mulut anak dengan jarum. Saya diam-diam memeriksanya. Di tubuhmu Tian-Tian, penuh dengan bekas jarum. Penuh dengan bekas jarum yang rapat. Saya tidak tahan melihatnya. Bagaimana bisa begitu kejam pada anak? Tian-Tian adalah cucu perempuannya sendiri. Dia melakukan hal ini. Tidak takut akan hukuman Tuhan. Pasien tidak membayar. Kami hanya bisa menghentikan obat. Akhirnya kondisi Li Tian-Tian memburuk. Akhirnya menyebabkan kematian. Barulah pada saat itu wanita itu menyadari bahwa selama bertahun-tahun di luar negeri, mertuanya selalu dengan berbagai alasan mencegahnya untuk pulang. Meskipun dia sangat merindukan putrinya, dia tidak setuju untuk merekam video karena takut mengetahui kebenaran, tidak mengirim uang ke rumah. Wanita pada saat itu bersumpah dalam hatinya harus membalas dendam pada mertua jahat. Ketika wanita kembali ke rumah, mendengar adik ipar diam-diam di pintu, berdiskusi dengan mertua, bagaimana menyembunyikan hal ini dari diri sendiri, agar wanita bisa melanjutkan mengirim uang ke rumah dengan polos.
membantu adik ipar membeli mobil dan rumah, membantu binatang. Siapa di luar? Ibu, tidak seorang pun. Mungkin salah dengar. Tian, ibu pulang. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak. Saat kamu lahir, dia meninggalkanmu. Tian, ibu tidak memohon agar kamu memaafkannya. Ibu hanya ingin kamu hidup. Ini adalah hadiah yang ibu belikan untukmu. Apakah kamu suka? Sayang sekali. Kamu sudah besar begini. Ibu tidak pernah bermain denganmu. Manis-manis. Putriku, Mama sangat ingin melihatmu. Seperti apa kamu ketika besar. Sangat ingin mendengar kamu memanggilku, Ibu. Sayangnya, Ibu dalam hidup ini, tidak akan pernah mendengarnya lagi. Mereka dua orang sampah. Membuat kita, ibu dan anak, menderita seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Saya ingin mereka melakukannya. Berlutut di depan makammu, menyembah, mengakui kesalahan, dan menyesali. Kamu pergi kemana pagi-pagi? Bahkan tidak ada bayangan. Saya memperingatkan Anda. Jika kamu membuat anakku mengenakan topi hijau, aku akan mematahkan kakimu. Kakak ipar, jangan terlalu banyak berpikir. Ibu hanya terlalu khawatir tentangmu. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, aku melihat benang di pakaianmu. Aku ingin membantumu memotongnya. Jika kamu benar-benar baik padaku, kemudian Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Pernikahan Wensan. Aku juga tidak menyembunyikan darimu. Kata pacar Wensan, jika membeli rumah di kota, dia akan menikah dengan Wensan. Kamu sebagai kakak ipar, haruskah saya menunjukkan tanda-tanda? Wensan selama beberapa tahun ini, juga membantu saya merawat Tian. Dia ingin membeli rumah. Saya pasti akan membantu. Jumlah rumah di kota ini adalah 1 juta. Tapi saya juga tidak akan membiarkan Anda membayar semuanya. Anda sebagai kakak ipar membayar separuh. Sisanya akan saya atur sendiri. Tapi kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Uang ini adalah untuk rumah. Biaya pengobatan Tian. Setiap bulan Anda harus memberikan kepada saya. Ibu, uang saya. Semuanya telah habis untuk biaya pengobatan Tian. Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak. Saya tidak peduli. Jika Anda tidak memberikan uang, saya tidak akan membiarkan Anda melihat anak. Ibu, jangan marah. Aku akan mencari tahu tentang uangnya. Jika tidak memungkinkan, saya akan meminjam sedikit dari rekan kerja. Ini hampir cukup. Kalian telah membunuh putri saya, dan ingin saya menggunakan uang untuk membeli rumah, menikahi seorang istri, bermimpi. Tian, ibu akan segera kembali. Saat itu tiba, itu adalah saat kematian ibu dan anak itu. Direktur, Nyonya Ji sudah tiba. Gorengan keberuntungan. Nona Ji, silakan duduk. Pak Zhou, saya punya urusan, tolong bantu saya. Nona Ji, kamu sudah menyelamatkan putri saya. Ada permintaan apa? Silakan katakan saja. Mertua dan adik ipar saya mencuri uang penyelamatan putri saya, membunuh putri saya. Saya ingin membalas dendam. Kamu ingin membalas dendam seperti itu? Saya ingin mereka melakukannya. Mengembalikan uang penyelamatan putri saya. Semuanya dikembalikan. Dan menghancurkan segala harapan mereka. Kamu yang mencariku. Apakah kamu mengenal Li Wensan? Kamu siapa baginya? Hubungan kalian berdua. Saya tahu semuanya. Jangan khawatir. Saya memanggil kamu ke sini. Hanya ingin kamu membantu saya. Asalkan kamu setuju. $10.000 ini.
akan diberikan padamu. Tempat ini bagus. Ini berada di pinggir jalan. Menurutmu bagaimana yang itu? Bisa di belakang sana. Halo, Jin Yuan. Mengapa kamu belum sampai? Apakah kamu menyesal? Tidak ingin memberikan uang untuk membeli rumah untuk Wen San? Ibu akan segera sampai. Mulai dari hari ini, saya ingin kalian melunasi hutang kepada Tian Tian dan saya. Kembalikan semuanya padaku. Akhirnya kamu datang. Apakah kamu membawa uang? Ini sudah cukup. Biar aku perkenalkan kamu, men. Itu pacar Wen San, Bai Wan. Dia adalah perawat di rumah sakit kota. Ibu, sudah masuk kota. Mengapa tidak membawa Tian Tian? Bawa dia untuk apa? Ada begitu banyak orang jahat di kota ini. Bagaimana jika dia diculik oleh penculik? Ibu memang sangat perhatian. Apakah kalian ingin membeli rumah? Ya, anak saya akan menikah dan membeli rumah. Silakan ikuti saya ke sini. Li Wen San, kamu sampah. Bangsat, membuat ibu hamil. Masih ingin menikahi wanita lain. Bermimpi. Li Wen San, kamu berani berselingkuh. Kamu menganggapku apa? Dia adalah pacar Li Wen San, Bai Wan. Jangan salah paham. Wen San pasti bukan orang seperti itu. Cepat jelaskan padanya. Wan, kamu dan aku hanya melakukannya 2 kali. Aku tidak pernah berencana untuk menikahinya. Aku hanya mencintaimu. Li Wen San, kamu juga pernah mengatakan hal yang sama padaku sebelumnya. Kamu bilang, kamu hanya mencintaiku seorang. Sekarang, tiba-tiba ingin meninggalkan kita, ibu dan anak. Meskipun kamu tidak peduli padaku, kamu bahkan tidak peduli pada anak kandungmu. Apakah kamu juga tidak peduli? Li Wen San, aku sungguh berpikir, kamu adalah pria baik. Tidak terduga aku ditipu olehmu. Aku pikir, tidak perlu membeli rumah ini lagi. Mari kita putus. Wan, dengarkan penjelasanku. Wan. Wen San. Ibu hanya memiliki 1 anak laki-laki, kamu. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Wen San. Ini hanya pembuka selera untuk kalian, ibu dan anak. Selanjutnya, saya ingin membuat kalian menjadi tidak punya tempat untuk pulang. Tikus tua yang dikejar-kejar oleh semua orang. Ya Tuhan. Apa kesalahanku? Mengapa kamu harus begini padaku? Ibu, jangan khawatir. Wen San tidak akan apa-apa. Sekarang mati. Kalian terlalu beruntung. Hidup dalam penderitaan. Itulah hukuman terbaik untuk kalian. No translation needed. Wen San, bagaimana kondisi dokter Wen San? Jangan khawatir. Operasinya sukses. Pasien tidak dalam bahaya jiwa lagi. Terima kasih dokter. Wen San, kamu akhirnya bangun. Kamu tahu tidak, kamu membuat ibumu ketakutan sampai mati. Mama, kakak ipar, Wen San, kamu dan gadis bernama Youyu. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Jika ada kesalahpahaman, jelaskan pada Bai Wan dengan jelas. Kamu sebut wanita itu untuk apa? Kamu menyebabkan Wen San marah, bukan? Jika tidak ada wanita itu, apakah Wen San akan mengalami kecelakaan? Aku tidak meminta uang dari keluarga mereka. Itu sudah cukup baik. Mama, semua ini salahku. Aku hanya bersama Youyu 2 malam. Tidak terduga. Kamu orang bodoh. Bibi, semua sudah berlalu. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Lebih baik, pikirkanlah masa depan. 5 di masa depan. Saya kenal seorang bos. Dia ingin berimigrasi. Rumahnya hanya dijual 1,5 juta. Aku hanya ingin kita kumpulkan uangnya, beli rumah ini. Pindahlah ke kota. Tidak perlu membeli rumah pernikahan. Bagaimana dengan Wen San?
masih bisa mencari pekerjaan di kota. Ini lebih baik daripada tinggal di pedesaan. Lebih baik jual rumah di kampung. Dengan begitu, uang seharusnya cukup. Biarkan saya berpikir. Baiklah, Bibi, aku masih harus lembur. Jadi aku akan pergi dulu. Ibu, mengapa kamu tidak menyetujui kakak ipar? Villa 1,5 juta. Sangat murah. Setelah ini, kita juga penduduk kota sekarang. Kamu mengerti apa sih? Jika kita pindah ke kota, tentang kematian Tian-Tian, tidak bisa disembunyikan lagi. Jika tidak bisa, ayo bawa Arya ke kota. Biarkan dia terus berpura-pura menjadi Tian-Tian. Lagipun neneknya juga tidak menyukainya. Tidak bisa mengusirnya. Biarkan saya berpikir lagi. Jin Yuan, aku sudah memutuskan. Sesuai dengan yang kamu katakan, saya menjual rumah di pedesaan, pindah ke kota untuk tinggal. Itu sangat bagus. Aku dan Tian-Tian tidak perlu berpisah lagi. Saudara ipar itu, aku dan ibuku tidak mengenal banyak orang. Urusan menjual rumah ini masih harus merepotkanmu. Tolong cari tahu lebih banyak untuk kami. Kita semua adalah keluarga. Tentu saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Di sini kami berada di kompleks perumahan mewah. Orang asing harus menandatangani sebelum masuk atau keluar. Pendatang, buka matamu yang tumpul. Lihat dengan jelas. Aku adalah pemilik di sini. Pemilik, nenek tua. Bukan aku meremehkan. Kalian adalah penduduk desa. Hanya dengan penampilan kalian, tidak terlihat seperti orang kaya. Mungkin bahkan di sini, kalian bahkan tidak bisa membeli satu kamar mandi di sini. Kalian berdua lebih baik jangan bermimpi. Cepat pergi. Kamu penjaga keamanan busuk ini. Saya memperingatkan Anda. Saya akan mengadu kepada Anda sekarang. Biarkan kalian mengurus properti. Memecatmu, nenek tua. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku meminta bantuan orang lain. Usir kalian keluar. Kamu, kakak penjaga keamanan. Kami memang pemilik di sini. Villa nomor 103 di dalam. Itu yang kami beli dengan harga 1,5 juta. Kenapa bermimpi besar-besaran? 1,5 juta. Villa nomor 103. Itu rumah termahal di kompleks kami. 15 juta. Kamu tidak mampu membelinya. Cepat pergi. 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 Bibi. Bibi, aku minta maaf padamu. Apakah kamu bersekongkol dengan orang asing untuk menipu uang kami? Kamu serigala berbulu putih ini. Aku telah merawat anakmu selama bertahun-tahun. Kamu membalas budiku seperti ini. Saya tidak punya bibi. Saya juga tertipu oleh bos itu. Aku pergi mencarinya untuk meminta uang. Aku diusir oleh pengawalnya. Dia bahkan mengatakan, jika aku pergi lagi, keluarga kita akan hancur, tidak bisa bertahan hidup. Ibu, ibu. Apakah kamu baik-baik saja, Bibi? Jangan membuatku takut. Aku benar-benar tahu aku salah, Bibi. Katakanlah, apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Dengan merancang ini, Bibi, kamu sangat baik padaku. Bahkan membantu merawat Tian-Tian. Mengapa saya harus membalas dendam pada Anda? Ataukah kamu melakukan sesuatu yang membuatku tersakiti? Aku tidak tahu. Kakak ipar perempuan, ibuku tidak bermaksud begitu. Ibuku hanya merasa kasihan padamu. Kamu bicara tentang 1,5 juta ini. Bagi keluarga kita, ini bukanlah jumlah kecil. Lagi pula, selain itu, aku dan ibuku, kami sudah menjual rumah. Dimanapun Anda tinggal ke depannya akan menjadi masalah. Bibi, aku membuka penginapan untukmu dan Wensan. Kamu berdua pergi dan tinggal beberapa hari. Aku akan mencari solusi untuk masalah lainnya. Jinawan, saya memperingatkan Anda. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali uang itu, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke rumah keluarga Laoli seumur hidup. Dan jangan berharap untuk bertemu Tian-Tian lagi. Kamu benar-benar licik. Meskipun lingkungannya buruk,
itu masih bisa diterima. Bahkan jendelanya begitu kecil. Ibu, lebih baik kamu diam saja. Kami tidak punya uang sekarang 9. Rumah juga sudah tidak ada. Kita harus bergantung pada kakak ipar perempuan untuk menyokong kita di masa depan. Kamu bilang, jika kakak ipar perempuan marah, tak peduli apa yang akan kita lakukan. Saya takut padanya, asalkan dia tidak tahu. Mati manis, kita bisa mengendalikannya dengan ketat. Lagi pula, ibu kan punya kamu. Ibu tahu, kamu anak yang berbakti. Ibu, aku akan mengambilkanmu air dulu. Wen-san. Tiba-tiba aku kesulitan bernapas. Ibu, ada apa denganmu? Cepat panggil ambulans. Ambulans, cepat, selamatkan ibuku. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Nenek memiliki penyakit jantung koroner, penyakit jantung arteriosklerosis. 11. Perlu segera dilakukan operasi bypass jantung. Jika tidak, akan berisiko mengancam nyawa. Ini sangat serius. Dokter, operasi ibuku ini, sekitar berapa biayanya? Setidaknya, 300.000. Begitu banyak.